aktivitas dijual beli, tetap protokol kesehatannya, pakai masker, jaga satu jarak, satu ini, gitu loh. Tapi kalau selama ini melihat, ini kita berharap, ya Pak Mario. Tapi kalau selama ini kita lihat ya, kedisiplinan masyarakat sendiri seperti apa itu, Pak? Untuk menerapkan protokol kesehatan COVID. Tingkat kedisiplinan masyarakat kita yang masih rendah. Gitu. Tingkat kedisiplinan masyarakat kita yang boleh dikata acuh tak acuh. Nanti kalau tetangga mereka, kalau ada berita lagi bahwa ada yang lagi yang meninggal, baru mereka pakai lagi. 2-3 hari kemudian setelah tidak ada lagi meninggal di sekitaran mereka, udah cuek lagi. Karena kan tidak boleh, harusnya, karena virus ini selalu ada di sekitar kita. Mungkin pun hari ini saya atau teman-teman di SMAT, ya kan, udah ada itu virus di tubuh kita, tapi karena kita ini aktivitas baik, kemudian kita ini imunnya kuat, akhirnya kita tidak terdampak, kita tidak reaktif. Tapi virus itu kemudian berpindah ke tempat yang lain, kemudian yang lain saudara kita yang kemudian imunnya rendah, di situ dia menendang dengan tajam individunya. Ya ini dia yang memang harus protokol kesehatan ketat kita itu yang terus harus kita perhatikan. Oke, Pak Mario, ini wacana era normal baru ini tentunya juga fasilitas-fasilitas publik lainnya itu mulai dibuka begitu, sekolah, mal-mal. Nah ini gimana kalau memang pemerintah pilihannya untuk sebagai anggota dewan begitu Pak? Bagaimana Anda menyikapi? Iya itu tadi. Aktivitas ekonomi kita, kehidupan kita berjalan. New normal itu kan tidak juga kita langsung serta-merta seperti 1 tahun yang lalu, enggak. Tetap ada pembatasan-pembatasan, tetap ada pembatasan-pembatasan, tetap ada pembatasan, tetap ada perhatian khusus, ada protokol kesehatan yang harus kita jalankan seperti itu. Pengawasan nantinya Pak? Halo Pak Mario. Halo? Ya. Pengawasannya nanti seperti apa Pak? Kita senang di beberapa tempat saya melihat tadi pagi jalan di beberapa toko-toko itu seperti di Jalan Irian, di Jalan Sulawesi, mereka udah ada satpam sendiri di depan, cuci tangan dulu semuanya, baru masuk toko saya, pakai masker, kemudian mereka tembak suhu tubuh. Nah, itu bagus tuh. Jadi yang masuk di kawasan dia ini artinya minimal protokol kesehatan dasar mereka telah lakukan. Pakai masker, cuci tangannya, kemudian diperiksa bahwa dia lagi beraktivitas dengan kondisi yang sehat. Yang paling tidak demam, tidak batuk, tidak flu gitu loh. Okay. Ya, artinya kita mulai senang itu dan kita berharap semua toko, semua tempat publik berlakukan itu. Untuk yang masuk ke toko mereka, yang masuk ke hotel mereka, yang masuk ke restoran mereka, periksa tidak demam, pakai mereka punya masker, cuci tangannya di situ. Jaraknya atur 1 meter, 2 meter, jangan berdempet-dempetan. Oke. Jadi itu saja protokol dasar. Kan masih ada pengembangan yang lain. Karena belum tentu hari ini saya ke toko ini saya lagi fit, tapi imun itu ada di virus itu ada di saya nyebarin tempat lain, makanya harus pakai virus gitu, pakai masker gitu. Oke. Pak Mario, kalau semuanya tadi ya seperti diinformasikan bahwa pusat perbelanjaannya seperti mall begitu kan sudah mulai dibuka untuk saat ini begitu. Untuk dari sistem pengawasannya juga untuk bioskop nantinya untuk tataran ataupun ketentuan baru yang akan diterapkan bioskop. Kalau bioskop sih kalau saya pribadi belum menyarankan bioskop itu harus dibuka. Bioskop ini kan kebutuhan tersier. Kalau nonton ini bisa di rumah lah, jauh lebih bagus di rumah. Yang kita pemerintah dorong ini yang ada aktivitas ekonomi yang bersentuhan dengan bahan pokok, kebutuhan sehari-hari gitu loh. Nonton ini kan bioskop ini terlalu rapat. Tempatnya dingin ini tempat berkembangnya virus ini gitu. Jadi kita berharap bioskop jangan dulu ada yang buka. Bioskop itu jangan dulu. Kalaupun restoran oke, tapi dikurangin meja beroperasinya gitu loh. Mungkin yang tadinya
Kapasitasnya 50, mungkin sekarang tinggal 10 orang gitu. Oke, perlu diatur gitu ya. Baik Kan Pak. semua Ya. perlu diatur. Ya. Pak Mario, untuk sementara seperti itu saya nanti hubungi lagi Pak Mario sebentar ya. Jeda dulu, oke. Oke. Jangan kemana-mana Pak, sebentar Gitu. saya hubungi kembali loh ya. Baik, terima kasih. Oke, Ya, saya pasti kemana-mana, tapi tetap terus stay tune ya. ya. Iya, ada Pak Ismail yang juga bergabung Oke. ya. Baik, terima kasih Pak Mario. Baik, ini ada Pak Ismail juga yang akan bergabung bersama kami pagi hari ini, juru bicara gugus tugas COVID-19. Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Selamat siang Pak Mario. Gimana kabarnya Pak Ismail? Ya alhamdulillah. Ini Baik ya, jadi ini masih ada Pak Mario bersama kita, Pak Ismail. iya. Ya, Oke. saya kasih muncul gambar nih. Posisi sekarang di mana Pak? Oh iya, di kantor Pak ya? Makanya tadi saya lambat bergabung. Jadi tadi saya di jalan mau gabung juga ya. Ternyata beda dia punya. Ini Pak Rizky Darmawan atau Pak Mario ini? Bersama dengan Pak Mario Pak tadi ya. Oke. Oh Pak Mario tadi ya. Iya. Oke. Baik. Pak Ismail, ini untuk hari ini kita memperbincangkan terkait rencana untuk penerapan new normal Makassar begitu. Nah, kalau dari Pak Ismail sendiri ya, untuk tahapan PSBB tahap kedua ini kan sudah berakhir di Makassar. Kita masuk untuk tahapan berikutnya new normal begitu, Pak. Otomatis kalau seumpamanya pemerintah juga jadi yang memperlakukan new normal ini di Makassar, melihat dari data penyebaran COVID-19 di Makassar begitu Pak. Ada yang mengatakan kalau penyebaran COVID-19 itu signifikan menurun, ini kita bisa memperlakukan new normal atau normal kembali begitu. Tapi kalau saat ini kita melihat ada yang mengatakan juga kasusnya perharinya itu terus nambah begitu Pak Ismail. Ini seperti apa Pak? Untuk penyebaran COVID-19 saat ini seperti apa di 27 Mei 2020 ini Pak? Ya, sampai hari kemarin kondisi daripada penyebaran COVID di Kota Makassar, kalau kita melihat angka-angka yang ada ya pada update data COVID, bahwa data per tanggal 27, kebetulan hari ini 28 kan belum diupdate ya. Itu kita bisa lihat bahwa ada penurunan atau terjadi melandai ya kurva kita, itu khususnya di di status yang positif ini. Kalau kemarin itu 26, itu 402. Nah, per tanggal 27 itu ada penurunan kurang lebih berapa ya? 300. Jadi tidak ada pertambahan, tapi menurun itu 372. Berarti ada kurang lebih 30 berapa ini? 30 orang ya. Nah, ini 30 orang ini memang ini mungkin kerja juga keberhasilan daripada tenaga kesehatan kita atau di tempat-tempat perawatan, apakah itu yang diisolasi dengan duta COVID atau sambil rekreasi di hotel, bisa juga karena ada di perawatan di rumah sakit. Karena ada kurang lebih yang sembuh itu per 27 itu kurang lebih 30 orang sesuai laporan ya yang ada. Walaupun memang di PDP dan ODP ini ada peningkatan, tapi ini semua kan dari
hasil daripada rapid test yang dilakukan secara massal di 3 tahapan kemarin. Itu yang pertama ada kurang lebih 10.000 kita punya target rapid test, itu undang masyarakat untuk datang ke 47 puskesmas dengan terbuka, jujur. Tentunya diharapkan bagaimana orang-orang yang pernah mungkin merasa berinteraksi dengan orang-orang yang apakah itu positif, karena memang klaster kalau Makassar ini tidak lagi bicara klaster umroh atau gereja atau pesantren, atau mungkin juga kemarin ada ijtima yang di Goa, dan sekarang ini lebih penyebaran ini terjadi karena adanya kekerabatan, keluarga, setelah Lebaran, sahabat. Mungkin pada saat dia terpapar itu ada yang mengunjungi. Jadi bukan lagi transmisi ini dari luar, tapi ini transmisi lokal. Okay. Nah, inilah kemarin pemerintah kota melakukan rapid test massal yang tadi saya sebutkan melalui puskesmas tadi 47, dan itu dibuka ke seluruh kecamatan di Kota Makassar. Terus rapid test yang kedua di tempat-tempat perbelanjaan atau pasar-pasar tradisional kita yang ada di Kota Makassar, ada kurang lebih 18 titik, termasuk para tukang parkir ya, dan pengemudi ojek online. Nah, ini semua yang saat ini dalam hasil pemeriksaan ditemukan ada yang reaktif, itu diminta untuk diwajibkan untuk melakukan isolasi. Tinggal memilih, kalau umpamanya bersangkutan di hotel, dia memilih di rumahnya, tapi rumahnya juga harus dilakukan pemeriksaan dulu apakah memenuhi syarat daripada tempatnya. Terus yang memang sudah ada gejala di tubuh atau gejala klinis, ada keluhan, itu langsung dirawat di rumah sakit. Nah, inilah yang muncul beberapa hari ini, jumlah-jumlah yang ada, sehingga memang kalau kita lihat kondisi update data kita khususnya COVID ini, itu ada, tapi alhamdulillah kemarin ada penurunan positif. Kenapa dia menurun? Karena ada yang sembuh. Jadi ada kurang lebih 30 orang yang sembuh di terus rapid test yang ketiga, rapid test massal, itu pada wilayah-wilayah yang ada zona merah. Ada 6 kecamatan, 5 kecamatan di daratan, dan 1 kecamatan di kepulauan. Nah, inilah yang sehingga kita punya kurva pandemi COVID di Makassar ini masih ada setiap hari. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa kita letakkan. Dan yang ketiga tadi yang saya sampaikan itu kan kota. Pak Ismail. Tadi disinggung ke Pak Mario berkaitan gimana? Ini agak susah sinyalnya Pak. Ini kan. Iya. Oke, bisa dicoba lagi Pak Ismail. Ya, ini lebih jelas ya. Pak, tadi seperti diinformasikan. Oke. Terputus ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Kami masih menantikan Anda juga Smart Listener, kalau Anda melihat siapkah Kota Makassar dengan tahapan baru ya setelah PSBB tahap kedua, yaitu era normal baru ini diberlakukan juga di Kota Makassar. Silakan Anda juga bisa berinteraksi. David, anggota DPRD Kota Makassar. Kita masih lanjut lagi Pak Ismail. Ya. Baik, seperti yang diinformasikan tadi ya bahwa otomatis Pak, kalau semamanya memang suatu pemerintah yang mengambil kebijakan untuk memperlakukan era normal baru begitu, itu melihat lagi kasusnya apakah perharinya itu apakah melandai ataukah terjadi kenaikan begitu. Pak, mungkin sebelum kita berbincang lebih banyak lagi, mungkin masyarakat juga masih sedikit samar-samar begitu ya. Konsep yang akan diterapkan ya setelah PSBB tahap kedua adalah era normal baru begitu.
Mungkin bisa Ya. mungkin bisa sedikit gambaran Pak untuk era atau new normal ini di Makassar, Pak Ismail. Ya, jadi memang pemerintah kota ya dalam setelah pasca PSBB diberlakukan, ya kita punya peraturan wali kota ya nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar. Nah, peraturan wali kota ini memang mengatur di dalam ada 8 ruang lingkup aktivitas masyarakat. Nah, antara lain itu ya sekolah kalau dilakukan nanti kalau dibuka ya diatur di situ bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Yang kedua ada aktivitas bekerja di tempat kerja. Nah, di situ tentu ada tempat-tempat usaha atau tempat-tempat tentunya yang bisa di situ orang berkumpul, orang apa sehingga diatur. Yang ketiga ada kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Yang sebelumnya pada saat PSBB itu sudah diatur. Yang keempat kegiatan di tempat atau fasilitas umum, umpamanya orang mau berolahraga, tempat-tempat umum, ruang-ruang atau kemarin kan kita punya car free day tapi ini kan belum tentu dibuka ya. Ada kegiatan sosial dan budaya dan ada pergerakan orang, apakah dia menggunakan moda transportasi atau kendaraan pribadi. Dan yang ketujuh ada pasar dan pedagang kaki lima. Ini diatur memang di dalam protokol kesehatan. Dan yang terakhir tadi tempat olahraga dan taman. Ya, jadi tadi ada tempat umum dan ada kalau taman ya di fasilitas kita umpamanya di terminal atau di mana. Nah ini semua saya kira diatur dalam rangka menuju ke kehidupan yang baru. Nah juga pemerintah kota punya dalam rangka mendukung daripada new normal life ini atau kehidupan yang baru ini, aktivitas kehidupan yang baru itu kita kan disarankan memang tadi seperti dia sampaikan oleh Pak Mariko ya, kita tentu kalau bicara protokol kesehatan itu yang paling utama ada 3 ya, masker, cuci tangan dan jaga jarak. Pemerintah kota menuju ke new normal life ini ada 4 ya kegiatan yang Pak PJ Wali Kota dengan berkaitan. Kalau tadi itu 3 yang saya sampaikan itu adalah low contact ya, dan yang kedua kebijakannya itu yaitu high immunity. Jadi memang kita mempertahankan daya tahan imunitas tubuh kita. Nah, yang pertama kalau yang disampaikan kemarin Pak PJ Wali Kota itu bagaimana kita ini bisa istirahat yang cukup, ya, jangan stres ya, hindari stres dan tentu tadi olahraga teratur, dan yang terakhir jangan lupa makan ya tentu makanan bergizi untuk bagaimana tubuh kita bisa survive terus dan manfaatkan nutrisi yang ada di sekitar kita. Kita kan di Makassar ada tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bisa langsung menjadi penangkal atau menjadikan daya tahan tubuh kita bisa lebih kuat. Seperti minum kunyit, ya, minum jahe. Kalau jahe jadi serapa ya. Ada jahenya. Terus ada lagi itu buah mengkudu ya. Nah itu yang menjadi bekal kita nanti kalau kita menuju ke kehidupan yang baru. Nah tentunya ini semua kembali ke personal kita, karena benteng utama daripada bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini ada di basis keluarga kita sebenarnya. Oke. Tadi Pak Ismail ya itu sudah menyiapkan begitu standar untuk protokol kesehatan untuk COVID-19 begitu. Itu kembali lagi ke masyarakat. Kalau melihat kedisiplinan masyarakat sendiri untuk menerapkan tadi Pak seperti menggunakan masker, kemudian untuk mencuci tangan, ini secara ataupun
pemantauannya selama 3 bulan ini, 2 bulan terakhir ini seperti apa itu Pak Ismail? Kedisiplinan masyarakat kita memang memang dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini tidak bisa hanya gugus tugas atau pemerintah. Pemerintah sudah melakukan, sudah menghimbau, sudah melakukan tindakan-tindakan yang kemarin di PSBB pertama, PSBB kedua ya kita sudah lakukan yang namanya tindakan administrasi yang sendiri. Nah kembali lagi ke masyarakat karena memang bagaimana memutus rantai COVID-19 ini harus ikut serta seluruh komponen, seluruh elemen masyarakat. Saya bilang untuk kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini kita harus mulai dari diri kita. Tantangan kedepannya apa nih Pak Ismail di era normal baru ini untuk di Makassar? Ya tantangan yang harus kita patuh, ya disiplin masyarakat kita butuhkan. Kepatuhan masyarakat untuk menjalankan itu tadi 3 poin utama di low contact dan immunity. Ya, jadi memang imunitas itu kita jaga masing-masing karena COVID-19 ini memang selalu orang bilang hanya flu saja. Tunggu yang ada sehingga harus kita bersama-sama karena penyebaran COVID-19 ini kan tidak lagi sumber dari luar, tapi penyebarannya di lokal kita sekarang. Memang harus kita saling menjaga, saling melindungi. Ya. Menjaga ya, jaga jarak, saling melindungi, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Jadi memang tinggal tantangan ke depan ini bagaimana masyarakat kita bisa lebih patuh, lebih disiplin menjalankan namanya protokol kesehatan. Baik Pak Ismail, saya beralih dulu ke Pak Mario. Pak Mario? Yes. Ya. Kita lanjut lagi Pak Mario. Iya. Ini kalau semuanya memang Bapak tadi mendengar penjelasan dari Pak Ismail tadi ya, Pak Mario? Iya. Ya. Tanggapannya seperti apa Pak Mario? Upaya tadi dari pemerintah. Kita bersyukur bahwa angka ini, kurva kita melandai. Tetapi kemudian melandainya ini tidak serta-merta membuat kita menjadi senang ya. Tetap harus waspada tingkat tinggi. Itu. Nah, mengenai yang selanjutnya sih ya seperti itulah, kita sebenarnya mendukung saja pemerintah kota dan gugus yang melakukan tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Yang sementara berjalan juga kita dukung. Baik. Ada hal yang ingin disampaikan mungkin Pak untuk closing statement kita akan dari Pak Mario. Jadi sesungguhnya yang pertama apresiasi kami dan rasa bangga kami kepada seluruh pahlawan perang melawan COVID ini, seluruh tenaga kesehatan kita, teman-teman TNI Polri yang terus bekerja di garis terdepan. Terima kasih dan apresiasi, tetap semangat dan kita doakan mereka juga selalu sehat tentunya. Yang kedua, seluruh strategi atau langkah yang kita ambil ini, satu kunci inti yang sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat punya kesadaran yang tinggi, peduli kepada diri sendiri, peduli sama keluarga dan orang lain, dan harus melakukan protokol kesehatan yang ketat dengan baik. Itu saja titik kuncinya. Kesadaran masyarakat dan kedisiplinan masyarakat kami mohon untuk jauh lebih tinggi lagi. Diperlukan kehati-hatian dari pemerintah begitu Pak Mario? Kami pemerintah sudah melakukan banyak hal, strategi sudah berjalan, sudah kita lakukan, tapi kemudian partisipasi masyarakat untuk dia lebih peduli, dia lebih care, kemudian dia lebih perhatian, lebih disiplin melakukan protokol kesehatan, itu yang sangat dibutuhkan. Baik. Itu dia. Ya.
Terima kasih Pak Mario untuk sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih smart listener, terima kasih semuanya. Sudah sampai di mana ini Pak Mario? Sudah sampai di mana perjalanannya? Ya, semuanya terima kasih ya, sukses, jaga kesehatan, tetap semangat ya semuanya. Baik, terima kasih Pak Mario. Baik, dan smart listener, kita bersama Pak Ismail. Pak Ismail, iya, jadi dari informasi yang dikatakan tadi ya, tentunya untuk penerapan new normal ini dari pemerintah Kota Makassar juga sudah menyiapkan strategi-strategi begitu untuk bagaimana mendukung aktivitas ataupun masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa begitu, Pak Ismail ya. Mungkin untuk closing statement-nya, Pak. Ya, saya tentu berharap kepada seluruh masyarakat kita ya, berkaitan dengan bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini di Kota Makassar tentu harus ikut serta. Ayo kita patuhi apa yang menjadi norma pemerintah, apa yang menjadi harapan kita semua ya. Karena memang COVID-19 ini tidak bisa hanya dilakukan oleh gugus tugas atau pemerintah semata, tapi kita harus ikut terlibat semua. Dan jangan segan-segan juga, jangan malu-malu kalau memang ada di antara keluarga atau kita sendiri mungkin yang merasa ada kelainan di dalam aktivitas kita, khususnya di kesehatan kita. Jangan lupa segera melaporkan diri. Karena banyak juga yang sudah terjangkit, sudah terpapar, tapi karena malu, takut dengan kondisi yang ada, sehingga dia menghindari yang namanya pelayanan kesehatan. Kalau kita diam-diam, itu bisa lebih memperparah kondisi, dan bukan saja hanya diri kita atau orang yang terpapar, tapi bisa Pak Ismail? Baik, kita terkendala ya. Baik, kita terbatas oleh waktu, dan Smart Listener, tadi kita sudah berbincang bersama dua narasumber tadi, bersama Bapak Mario David dan juga bersama Pak Ismail Haji Ali ya. Kita terkendala sinyal ya, dan terputus ya untuk sambungan by virtual ini. Kita masih mencoba menghubungi Bapak Ismail Haji Ali untuk memberikan informasi lebih baik. Baik Pak Ismail, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak untuk closing statement-nya untuk kepada masyarakat, kalau memang masyarakat siap ya untuk memperlakukan normal baru ini Pak. Iya, jadi itu, ayo kita sama-sama deh memutus mata rantai ini secara kompak. Jangan merasa bahwa ini hanya tugas pemerintah, hanya tugasnya gugus tugas, provinsi maupun Kota Makassar, tapi kita punya tanggung jawab bersama semua untuk menjaga bagaimana kesehatan kita bisa terjaga dari virus COVID-19 ini. Baik. Dan jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan jaga kondisi tubuh kita dengan meningkatkan atau memperkuat daripada imunitas daripada tubuh kita. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail Haji Ali untuk informasinya, dan sekali lagi selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Ismail. Baik, ya jangan ditutup dulu Pak. Baik, Smart Listener, demikian perbincangan kita pagi hari ini bersama Bapak Ismail Haji Ali, juru bicara dari gugus tugas COVID-19 Kota Makassar. Dan Smart Listener, siapkah pemerintah Kota Makassar ataupun Makassar ini menerapkan era normal baru? Yang pastinya Smart Listener, pemerintah ini perlu berhati-hati ya dalam menerapkan new normal. New normal ini bisa dilakukan jika kondisi COVID-19 ini konsisten menurun ya, dan penerapan new normal ini tidak dapat dilakukan secara langsung, tentunya harus berangsur ya, tentunya juga dilakukan pengawasan, dan kita berharap di new normal ini tidak ada penambahan kasus baru. Demikian untuk perbincangan kami di pagi hari ini Smart Listener. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami Bapak Ismail Haji Ali, kemudian Bapak Mario David, anggota DPRD Kota Makassar, dan demikian saya Mirza Arianti pamit. Terima kasih untuk rekan Reski dan juga